Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agistia Ahniar dengan NIM 202401000006 dari kelas SD 24C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Nah, pengertian ilmu adalah pengetahuan yang dihasilkan melalui metode ilmiah yang berasal dari kata alima bahasa Arab dan skri Latin. Jenis pengetahuan yang dikelompokkan sebagai wahyu, wawasan, rasional, empiris, otoritatif, akal sehat, dan religius. Sebagai substansial dan operasional, ilmu menunjukkan kumpulan pengetahuan-pengetahuan sistematis dan metode ilmiah. Definisi karakteristik dan klasifikasi ilmu. Definisi ilmu, ciri-ciri dan klasifikasi. Istilah berasal dari kata alima, pengetahuan, dan skri, juga pengetahuan. Pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi terungkap, intuitif, rasional, empiris, otoritas, umum, dan agama. Ilmu mengacu pada tiga hal, kumpulan pengetahuan sistematis, dan metode ilmiah. Ilmu pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objek studi. Objek material adalah manusia, sedangkan objek formal adalah fenomena pendidikan, seperti kegiatan mendidik. Kedua, metode. Menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif tergantung pada masalah atau objek penelitian. Yang ketiga, isi. Berisi konsep, prinsip, hukum, dan teori. Tujuan, deskriptif, dan preskriptif. Yang keempat, fungsi. Menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan. Yang kelima, menggunakan ilmu lain sebagai bantuan. M.J. Langenfeld 1980 menyatakan ilmu pendidikan sebagai tuan rumah bagi ilmu lain. M.J. Langenfeld mengklasifikasi ilmu pendidikan terbagi atas: A. Ilmu mendidik teoritas yang meliputi yang pertama ilmu mendidik sistematis, yang kedua sejarah pendidikan, yang ketiga ilmu perbandingan pendidikan. B. Ilmu mendidik praktis yang meliputi satu didaktif atau metodik, yang kedua pendidikan dalam keluarga, yang ketiga pendidikan lembaga keagamaan. Nah, yang selanjutnya pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan dapat dipelajari melalui metode ilmiah yang memberikan pengetahuan penting dan bermanfaat dalam pendidikan. Guru dapat mengembangkan strategi, metode, teknik, dan evaluasi pembelajaran, sehingga meningkatkan kemampuan mengajar mereka. Yang kedua, pendidikan sebagai seni. Gilbert Haig dalam bukunya The Art of Teaching berpendapat bahwa mengajar adalah seni, bukan ilmu pengetahuan. Ia percaya bahwa menggunakan tujuan dan metode ilmiah untuk urusan manusia individual adalah berbahaya meskipun statik dan menjelaskan perilaku kelompok, dan diagnosis ilmiah dapat membantu struktur fisik. Mengajar lebih seperti menciptakan karya seni daripada mengikuti rumus. Selanjutnya, pendidikan sebagai ilmu dan seni. A.S. Nail menyatakan bahwa mendidik dan mengajar lebih merupakan seni daripada ilmu pengetahuan. Ini melibatkan pemahaman anak-anak dengan melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka. Konstruktivisme mendukung pandangan ini, menekankan bahwa guru harus membantu siswa merekonstruksi pengetahuan mereka berdasarkan situasi spesifik mereka. Mengajar membutuhkan teknik dan intuisi. Pendidik memerlukan pengetahuan pendidikan untuk mempersiapkan praktik, tetapi juga harus kreatif dan mudah beradaptasi dengan fokus pada karakteristik siswanya. Pendidikan harus memadukan sains dan seni. Jadi kalau mendidik menggunakan ilmu dan seni, eh, mungkin akan terlihat lebih seru dan tidak membosankan, karena kalau menggunakan seni itu pasti mengasah kreativitas seperti siswa ya. Jadi pasti bakal seru gitu ya.
Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan. Kesimpulannya, pendidikan adalah kombinasi antara ilmu dan seni. Ilmu memberikan landasan teori dan metode, sementara seni memungkinkan pendekatan fleksibel dan kreatif dalam pembelajaran. Seorang pendidik yang efektif harus memahami teori pendidikan serta mampu berimprovisasi agar proses belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan efektif. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.